Perjalanan Agung, riwayat hidup Buddha dari kelahiran hingga parinibbana. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Irdi Angela atau bisa dipanggil Angela. Saya dari Administrasi Niaga, Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Politeknik Negeri Jakarta. Setiap agama besar di dunia memiliki tokoh agung yang memberi inspirasi bagi jutaan orang. Dalam Buddhisme, tokoh itu adalah Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Sang Buddha. Kisah hidup beliau bukan hanya sekedar sejarah, namun juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Beliau menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan atau kekuasaan semata, tetapi dari kebijaksanaan, welas asih, dan pemahaman mendalam terhadap kehidupan. Mari kita ikuti bersama perjalanan hidup Sang Buddha dari sebelum kelahiran hingga mencapai parinibbana. Bagian 1. Mimpi Ratu Mahamaya. Sebelum Pangeran Siddhartha lahir, Ratu Mahamaya mengalami mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi tersebut, seekor gajah putih bersih dengan bunga teratai di belalainya turun dari langit dan masuk ke rahimnya. Para Brahmana meramalkan, bila anak ini tetap di istana, ia akan menjadi raja agung yang menaklukkan dunia. Bila meninggalkan istana, ia akan menjadi Buddha yang menaklukkan penderitaan. Mimpi ini memberi isyarat bahwa kelahiran Siddhartha bukanlah kelahiran yang biasa, melainkan kelahiran seorang manusia agung yang akan membawa perubahan yang besar. Bagian 2. Kelahiran Pangeran Siddhartha. Ratu Mahamaya melahirkan dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya di Taman Lumbini. Pada saat itu, bunga bermekaran, burung bernyanyi, dan suasana menjadi damai. Bayi Siddhartha lahir dengan tanda-tanda yang istimewa. Beliau berjalan 7 langkah. Di setiap langkahnya, bunga teratai bermekaran. Beliau kemudian berkata, "Akulah yang utama di dunia ini. Ini adalah kelahiranku yang terakhir." Peristiwa kelahiran ini dirayakan dengan penuh sukacita. Namun, 7 hari setelah melahirkan, Ratu Mahamaya wafat dan Siddhartha dibesarkan oleh bibinya, Mahapajapati Gautami. Bagian 3. Perayaan membajak. Saat Siddhartha masih kecil, ayahnya mengadakan perayaan membajak sawah. Semua orang sibuk dengan kegiatan, sementara Siddhartha duduk di bawah pohon jambu. Tanpa disadari, beliau masuk ke dalam keadaan meditasi yang dalam dan penuh ketenangan. Peristiwa ini menunjukkan bakat spiritual Siddhartha sejak usia yang masih dini. Bagian 4. Kehidupan di istana dan pernikahan. Siddhartha tumbuh sebagai pangeran yang tampan, bijaksana, dan mahir dalam banyak keterampilan. Ayahnya berusaha menjauhkan Siddhartha dari penderitaan dunia dengan memberikan segala kesenangan. Pada usia ke-16 tahun, Siddhartha menikahi putri Yasodhara. Mereka hidup bahagia di istana dan dikaruniai seorang putra bernama Rahula. Kehidupan Siddhartha seolah sempurna, penuh kemewahan dan kebahagiaan keluarga. Namun, hatinya masih gelisah. Bagian 5. Melihat 4 peristiwa. Suatu hari, Siddhartha keluar istana dan melihat pemandangan yang mengubah hidupnya. Yang pertama, seorang tua renta, tubuh yang lemah dan rapuh. Yang kedua, seorang sakit keras, tubuhnya menderita. Ketiga,
jenazah yang dibawa ke tempat pembakaran. 4. Seorang pertapa dengan wajah yang damai. 4 peristiwa ini menyadarkan Siddhartha bahwa tidak ada yang bisa lepas dari tua, sakit, dan mati. Namun, kehidupan pertapa memberi harapan. Mungkin ada jalan untuk mengatasi penderitaan. Bagian 6. Meninggalkan istana. Ketika putranya Rahula lahir, Siddhartha merasa semakin kuat dorongan untuk mencari kebenaran. Pada malam hari, beliau berpamitan dalam hati kepada Yasodhara dan Rahula, lalu meninggalkan istana dengan kuda Kantaka ditemani Channa. Dengan mencukur rambut dan mengenakan jubah sederhana, beliau resmi menjadi pertapa. Keputusan ini dikenal sebagai Pabaja, pelepasan kehidupan duniawi. Bagian 7. Berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Siddhartha belajar kepada 2 guru terkenal. Dalam waktu yang singkat, beliau menguasai ajaran mereka dan mencapai tingkatan meditasi yang tinggi. Tetapi Siddhartha sadar bahwa pencapaian itu tidak membebaskan batin dari penderitaan. Maka beliau melanjutkan pencarian sendiri. Bagian 8. Pertapaan keras. Bersama 5 sahabat, Siddhartha menjalani pertapaan yang keras selama 6 tahun. Beliau menahan makan dan minum, sehingga tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Semua orang menganggap beliau hampir mati, tetapi Siddhartha sadar bahwa jalan ekstrim ini tidak membawa kebijaksanaan. Beliau pun memilih untuk jalan tengah, meninggalkan pertapaan keras dan kembali menguatkan tubuhnya. Bagian 9. Menuju pencerahan. Seorang gadis desa bernama Sujata memberikan bubur susu kepada Siddhartha. Dengan tubuh yang kembali bertenaga, beliau duduk di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Dengan tekad yang kuat, beliau bersumpah, "Walau kulit daging dan tulang hancur, aku tidak akan bangkit dari tempat ini sebelum mencapai pencerahan." Bagian 10. Gangguan Mara. Mara, simbol kejahatan batin, datang bersama pasukannya. Mereka menebarkan ketakutan, badai, dan putri-putri cantik untuk menggoda Siddhartha. Namun, Siddhartha tetap tenang. Beliau menyentuh bumi dengan tangan kanannya, memanggil bumi sebagai saksi tekadnya. Mara kalah, dan Siddhartha melanjutkan meditasi dengan penuh konsentrasi. Bagian 11. Pencapaian penerangan sempurna. Pada malam bulan Purnama, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Pada malam pertama, beliau memahami semua kehidupan lampau. Pada malam kedua, beliau melihat kelahiran dan kematian makhluk sesuai karma mereka. Pada malam yang ketiga, beliau memahami 4 kebenaran mulia, yaitu penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sejak saat itu, beliau menjadi sama Sam Buddha, Buddha yang tercerahkan sempurna. Bagian 12. Permohonan Brahma Sahampati. Awalnya, Buddha enggan mengajarkan Dhamma karena sulit dipahami. Namun, Brahma Sahampati turun dari alam dewa dan memohon, "Tolong ajarkan karena ada makhluk dengan sedikit debu di matanya yang mampu memahami kebenaran." Lalu Buddha pun berbelas kasih dan setuju untuk membabarkan Dhamma. Bagian 13. Pembabaran Roda Dhamma pertama. Buddha menemui 5 sahabatnya di Taman Rusa Isipatana. Di sana, beliau mengajarkan khotbah pertama, Dhammacakkappavattana Sutta,
tentang 4 kebenaran mulia. Dengan khotbah ini, roda Dhamma mulai berputar. Salah satu dari 5 pertapa langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Bagian ke-14, 45 tahun membabarkan Dhamma. Selama 45 tahun, Buddha tidak tinggal diam di satu tempat. Beliau berkelana ke berbagai desa dan kota, mengajarkan Dhamma kepada siapapun tanpa membedakan kasta atau statusnya. Banyak raja, brahmana, pedagang, bahkan orang biasa menjadi murid beliau. Ribuan orang tercerahkan. Beliau menekankan jalan tengah, moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Bagian 15, Mahaparinibbana. Pada usia ke-80 tahun, Buddha wafat di Kusinara. Beliau berbaring di bawah pohon sala, dikelilingi para biku dan umat. Pesan terakhir beliau adalah, segala sesuatu yang berkondisi pasti hancur. Berjuanglah dengan tekun. Dengan penuh ketenangan, Buddha memasuki parinibbana, yaitu bebas dari kelahiran serta dari kematian. Riwayat hidup Sang Buddha adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan welas asih. Dari seorang pangeran yang kaya raya, beliau memilih jalan yang sulit demi mencari kebenaran, lalu membagikannya kepada seluruh dunia. Semoga kisah ini memberi inspirasi agar kita pun berusaha melatih diri, menumbuhkan kebijaksanaan, dan mengembangkan hati yang penuh welas asih.